Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman-temanku sekalian, jumpa lagi bersama saya Zainal Arifin di channel ini, di channel Bincang Sana Sini. Teman-teman sekalian, saya melihat berbagai macam video yang tersebar di YouTube yang menanggapi permasalahan yang dihasilkan pada Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2017 di Banjarmasin terkait dengan penyebutan atau istilah kafir itu sendiri. Mungkin hal ini dianggap sesuatu yang usang ya oleh sebagian orang, tapi ini perlu ada penjelasan karena setelah saya searching di YouTube banyak kemudian pemahaman-pemahaman yang menurut saya pribadi, mohon maaf ini menurut saya pribadi, itu tidak sesuai dengan apa yang saya pahami dan apa yang saya yakini. Di antaranya adalah ceramah yang disampaikan oleh Buya Yahya. Oke, Buya Yahya dalam hal ini adalah seorang kiai, seorang ulama. Saya adalah seorang manusia biasa. Tetapi saya punya pemikiran sendiri, beliau punya pemahaman sendiri, dan orang-orang lain pun juga begitu. Teman-teman sekalian, saya berkeyakinan dan menurut saya pribadi, kafir itu adalah penyebutan untuk seseorang yang tidak mempercayai dan tidak memiliki keyakinan bahwa di luar Islam adalah agama yang benar. Itu pertama. Jadi orang yang kemudian berada di luar Islam, selama mereka tidak membenarkan atau mereka tidak meyakini apa yang ada di luar agama mereka adalah sesuatu yang benar, mereka tidak bisa disebut dengan kafir. Karena kafir itu adalah artinya adalah menutup kebenaran. Bagaimana kemudian seseorang bisa menutup kebenaran padahal dia sendiri tidak mengetahui apakah sesuatu yang ada di luar dia benar atau tidak? Sebenarnya terminologi kafir ini hanya muncul pada periode Mekah, tidak pada periode Madinah. Ada satu buku yang kemudian sangat menarik yang ditulis oleh Ibnu Hisham, judulnya Sirah An-Nabawiyah. Kenapa kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, dan Sufyan dan orang-orang kafir lainnya, musyrik Mekah pada waktu itu disebut dengan kafir? Karena suatu malam dia secara jelas dan kemudian secara sembunyi-sembunyi dia mendatangi rumah Nabi Muhammad. Pada waktu itu mereka mendengarkan sendiri Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran. Dan tiba-tiba di dalam hati mereka timbul sebuah keyakinan dan pembenaran bahwa Muhammad ini adalah memang benar-benar Nabi. Dan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu benar-benar wahyu. Tapi setelah mereka mendengarkan semua ini dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi, mereka enggan mengikuti Nabi. Kenapa? Karena memang status quo mereka kemudian yang harus dipertahankan. Karena Abu Jahal kita lihat adalah salah satu pemimpin kafir Quraisy pada waktu itu, pimpinan Makkah. Nah, ketika mereka sudah meyakini dan sudah membenarkan apa yang ada di luar agama mereka sesuatu yang benar, tapi kemudian mereka enggan mengikutinya, nah mereka bisa disebutkan kafir. Lagi-lagi karena mereka sudah meyakini dan bisa membenarkan sesuatu yang berada di luar agama mereka. Itu disebutkan kafir. Jadi kafir itu artinya adalah menutup kebenaran. Kalau menutup kebenaran berarti seseorang tersebut sudah membenarkan atau sudah memiliki pengetahuan bahwa sesuatu yang berada di luar mereka adalah sesuatu yang benar. Kita lihat surat Al-Bayyinah misalkan ayat pertamanya mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin hatta ya'tiyahumul bayyinah. Artinya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab itu bukan bagian dari orang kafir selama Nabi Muhammad al-bayyinah atau bukti kebenaran tentang Islam itu datang kepada mereka. Ahlul kitab, orang-orang musyrik, pada waktu itu dia tidak bisa disebut dengan seorang kafir. Kenapa? Karena mereka belum ada
kebenaran yang hinggap, yang diyakini oleh mereka. Bagaimana kemudian mereka bisa disebut dengan menutup kebenaran, sedangkan kebenaran sendiri belum datang kepada mereka? Ini kadang-kadang orang salah paham di dalam memahami ayat ini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik, dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang kafir manakala kebenaran atau bukti kebenaran itu belum datang kepada mereka. Itu adalah rumusan yang dihasilkan oleh Nahdlatul Ulama. NU kemudian mengusulkan bahwa di dalam konsep bernegara, di dalam konsep kebangsaan, istilah kafir dihapuskan. Kenapa? Karena ada tindakan-tindakan diskriminatif tertentu. Saya sangat setuju, dan bahkan menurut saya ini bukan di dalam masalah kebangsaan saja, di dalam kehidupan bernegara saja. Tetapi di dalam hal-hal tertentu, bahkan di dalam akidah, setiap orang yang berada di luar Islam, mereka tidak mesti disebut dengan kafir. Orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, itu belum tentu seluruhnya atau seluruh orang yang berada di luar Islam adalah mereka disebut dengan kafir. Kenapa? Karena kebenaran belum sampai kepada mereka. Kuncinya adalah menutup kebenaran. Logikanya, bagaimana seseorang bisa menutup kebenaran sedangkan kebenaran tersebut belum ada di dalam diri mereka? Saya misalkan nih beranggapan bahwa si A ada di rumahnya si B. Bagaimana saya bisa disebut sebagai pembohong ketika saya mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa si A ada di rumah si B? Saya tidak bisa disebut dengan pembohong. Kenapa? Karena saya tidak mengetahui bahwa si A ada di rumah si B. Tapi kalau saya mengetahui si A ada di rumah si B, kemudian saya mengatakan, ketika ada orang tanya sama saya, "Woi, apakah si A ada di rumah si B?" Kemudian saya jawab, "Tidak ada." Padahal saya tahu bahwa si A ada di rumah si B. Nah, itu saya sebagai pembohong. Bagaimana seseorang bisa disebut dengan kafir? Sedangkan dia sendiri tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar Nabi Islam atau bukan. Benar atau tidak wahyu Nabi Muhammad, Quran itu sebagai ajarannya. Baru ketika mereka sudah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah Rasul atau nabinya umat Islam. Baru kemudian mereka bisa disebut dengan kafir dalam hal akidah ya. Tetapi kalau mereka masih meragukan atau belum meyakini kebenaran tentang Islam, maka dalam hal ini mereka tidak bisa disebut dengan seorang kafir. Kita bisa lihat atau kita bisa kemudian melihat sejarah periode Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad itu tidak pernah menyebut seseorang dengan julukan kafir, meskipun dia seorang munafik. Ya, waktu itu Madinah ini kan masyarakat yang plural. Terlebih di dalam masalah hal agama. Apakah orang yang kemudian berada di luar Islam, Nabi Muhammad klaim dia sebagai seorang kafir? Saya tidak mengetahui dan saya tidak menemukan teks-teks yang kemudian menyebutkan sebagian orang Madinah yang berada di luar Islam, Nabi Muhammad menyebutnya sebagai seorang kafir. Tidak. Nabi Muhammad menyebutnya sebagai seorang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena pada waktu itu di Mekah, mereka semua sudah bisa dan timbul kebenaran di dalam hati mereka bahwa sebetulnya benar Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Dan Al-Quran itu adalah sebagai wahyu. Tapi kemudian mereka menutupi kebenaran itu dan mereka enggan mengikuti Nabi Muhammad. Berbeda di periode Madinah. Periode Madinah berbeda keadaannya dengan periode Mekah. Di mana pada waktu itu orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang taat terhadap agama mereka dan kebenaran seorang Nabi Muhammad dan Al-Quran belum sampai kepada diri mereka masing-masing. Ada satu kisah kemudian ada seorang Yahudi meminta fatwa kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Hukum sesuai dengan kitab kalian. Bayangkan, tidak dihukum dengan melalui kitabnya Nabi Muhammad atau kitab Al-Quran.
perjanjian Madinah atau Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah misalkan. Apakah di Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah ada keharusan bahwa orang di luar Islam harus dihukum menggunakan hukum Islam? Tidak. Ini menunjukkan sebetulnya bahwa istilah atau terminologi kafir itu hanya bisa dicetuskan dan bisa dinisbatkan kepada seseorang yang benar-benar menutupi kebenaran. Mereka sudah mengetahui bahwa Islam adalah sebagai ajaran atau agama yang benar. Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi Islam. Tapi kemudian mereka enggan mengikuti dan membenarkan Islam. Mereka menutupinya dan mereka enggan untuk mengikuti Nabi Muhammad dan masuk terhadap agama Islam. Teman-teman sekalian, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya punya pemikiran sendiri, teman-teman juga punya pemahaman sendiri. Mereka yang berceramah yang pakai sorban punya pemikiran dan pemahaman sendiri. Saya pun punya pemahaman sendiri. Maka dari itu, bagi saya pribadi, kebenaran itu adalah satu. Tapi kemudian manusia tidak mampu menemukan siapa atau mengklaim, tidak boleh mengklaim dirinya sebagai manusia yang paling benar. Karena ketika ada seseorang mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, maka tidak ada bedanya dengan Allah atau dengan setan yang mengklaim dirinya sebagai orang yang paling benar. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.